Oke, Dr. Randa Dewi Ojar Ratna Komala, seorang psikolog, promoter, senior lecturer, dan professional coach. Profesinya saat ini adalah sebagai Widya Iswara Ahli Utama atau Senior Lecturer di Badan Standarisasi Nasional. Dengan fokus di bidang kepemimpinan, yaitu sebagai pembimbing atau seorang coach, peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, Diklat PIM Eselon 2, di Lembaga Administrasi Negara dan sebagai fasilitator program persiapan pensiun Prapurna Bakti untuk pejabat senior, pimpinan, atau CEO BUMN. Di awal tahun 2021, beliau menambah kompetensinya sebagai alumni ISQ 3.0 Coaching Batch ke-17 dan juga menulis sebuah buku. Nah, moto hidup dari beliau adalah usia tidak menjadi halangan untuk terus mengoptimalkan diri. Karirnya sebagai ASN telah dijalaninya selama 40 tahun dengan berbagai pengalaman dan jabatan yang diembannya di beberapa lembaga, kementerian di pemerintahan. Langsung aja, mungkin diawali dengan Coach Hari, nanti disambung dengan Coach Dewi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, thank you Kak saya Kak. Sudah terlihat share screen-nya? Ya, sudah. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sobat Hafasa yang sudah berkenan hadir nih pada malam hari ini. Insya Allah kita akan sharing terkait dengan how to manage toxic boss. Seperti yang disampaikan coach saya Kak sebelumnya, saya seorang karyawan BUMN, entrepreneur dan professional career coach dan book author. Ini ada beberapa buku yang sudah rilis ya. Yang pertama terkait dengan I Love Boss, yang kedua Boss Is Me, dan yang buku ketiga saya tinggal nunggu momen yang tepat nih, kira-kira kapan akan launching. Jendela Ilmu sendiri ini merupakan kolaborasi ya dari Hafasa Group, ada dari Hafasa Academy itu sendiri, ada karakter Go.id, ada cerita sahabat, ada Yayasan 50.000 Peduli, dan Haki Design. Sedangkan layanan Hafasa secara umum ada 3, ada kelas menulis, ada akademi yang mempersiapkan zilenial milenial untuk siap bekerja, maupun ingin menjadi entrepreneur. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kebencian adalah seperti meminum racun dan berharap musuhmu yang terbunuh. Inilah yang kadangkala yang kita alami ya, baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan sehari-hari, bahwa kadangkala ketika kita sudah tidak senang sama seseorang, kita berharap dialah yang mati. Jadi di sini quote-nya sangat bisa menggambarkan apa sih toxic boss itu sendiri. Dan di awal kita akan tahu, kita akan masuk terkait apa sih pengertian toxic boss itu sendiri. Mengutip dari Leadership Force, pemimpin toksik didefinisikan sebagai orang yang memiliki perilaku destruktif dan kepribadian buruk yang menimbulkan gangguan. Di sini ada keyword perilaku destruktif dan kepribadian buruk. Dan untuk lebih detailnya, kita akan melihat apa sih ciri-ciri dari toxic boss itu sendiri. Ini ada 9 poin yang Sobat Hafasa bisa melihat. Yang pertama, ciri-ciri toxic boss itu dia tidak menerima saran dan kritik. Jadi apa yang dia sampaikan ya udah harus mau nggak mau kita harus ngikutin. Dan mungkin perlu kita clearkan di awal bahwa bos di sini itu tidak serta-merta atasan kita. Tidak serta-merta orang yang berada di lingkungan kerja. Pasangan kita itu bisa menjadi bos kita. Anak kita bisa menjadi bos kita. Karena bagaimanapun juga kan kita berinteraksi dengan mereka. Jadi bagaimana kita bisa memanage orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan pengertian bos itu sendiri, itu kan asumsi dari kita kan. Tidak mungkin bos ngomong, saya bosmu ya. Kita sendiri yang ngomong, dia bosku. Jadi melihat tren saat ini bahwa di lingkungan kerja ataupun di lingkungan sehari-hari itu lebih cenderung kekeluargaan. Karena ketika kita mengutamakan kekeluargaan, insya Allah akan jauh lebih dapat tujuan yang dicapai ketimbang kita menggunakan hierarki. Kemudian yang kedua manipulatif. Jadi terlalu banyak kamuflase ya, yang nutup-nutupin tidak sesuai dengan kondisi realnya. Kemudian bos yang tukang ngatur, jadi semua itu pengen diatur sama dia,
terus tidak fleksibel. Sedangkan tuntutan bisnis saat ini dinamikanya sangat luar biasa. Dengan pandemi seperti ini, kita bisa melihat perusahaan-perusahaan mana sih yang bisa fleksibel, yang emang bisa menyesuaikan dengan kondisi pandemi. Ketika kita bisa beradaptasi, bisa menyesuaikan, bisnis kita akan semakin maju. Tapi balik lagi, ketika kita tidak bisa beradaptasi, ya mohon maaf kalau ternyata bisnis kita harus gulung tikar. Kemudian tidak konsisten. Hari ini ngomong A, besok ngomong B. Atau jangankan besok, beberapa menit, beberapa jam kemudian itu berubah apa yang disampaikan. Terus tukang bully. Jadi mungkin ada beberapa di lingkungan kita, bos itu dia ngebully bawahannya, bukan nge-support, bahkan ngejatuhin bawahannya sendiri. Kemudian terlalu kompetitif. Kompetitif ini ada dua hal ya. Apakah terlalu ambisi atau bahkan dia miris dengan anak buahnya. Itu ada tipikal bos seperti itu. Kemudian ada diskriminatif. Jadi beberapa bos itu kecenderungannya dia melihat berdasarkan bisa kedaerahan, bisa berdasarkan kampus, bisa berdasarkan gender, bisa berdasarkan religi. Jadi banyak hal yang bisa digunakan. Oh, karena saya berdasarkan ini sehingga saya tidak suka dengan yang itu. Dan yang terakhir, ini adalah ketidakhadiran. Nah, kita juga kadang-kadang merasakan sebagai partner atau anak buah yang pengen merasakan kehadiran seorang bos di dekat kita. Tapi tidak serta-merta kehadiran bos itu bisa berada setiap saat. Adalah salah satu di sini dari berhasil mengalahkan dirimu menjadikanmu dewasa, berhasil mengalahkan orang lain menjadikanmu pemenang, tapi memberhasilkan orang lain lah yang menjadikanmu pemimpin. Jadi keyword di sini adalah memberhasilkan orang lain. Kalau emang kita pengen menjadi pemimpin. Dan yang kedua, why? Kenapa sih kita harus mempelajari bagaimana mengatur toxic boss itu sendiri? Ini yang perlu kita clearkan di awal bahwa bahayanya toxic boss. Yang pertama, konflik internal berkepanjangan. Jadi ketika kita sudah ada toxic boss ya, entah kita ngadepin atau bahkan kita sendiri yang toxic. Konflik internal berkepanjangan, ini impact-nya akhirnya suasana kantor itu makin mencekam. Suasana kantor itu jadi nggak nyaman, tidak kondusif. Sehingga orang mau masuk kantor aja udah mikir, besok saya ketemu dia lagi. Besok saya berhadapan dia lagi. Jadi konflik internal berkepanjangan, ini efek dominonya bisa kemana-mana, bisa ke performa, dan ujung-ujungnya ke profit perusahaan. Nah, sedangkan kalau kita kaitkan dengan lingkungan sehari-hari, ketika terjadi konflik internal berkepanjangan, akhirnya suasana di rumah itu nggak nyaman. Itu yang pertama. Terus yang kedua, gairah kerja menurun, impact-nya ke produktivitas menurun. Karena lingkungannya seperti itu, sehingga kita ngelakuin apa adanya, ngelakuin apa yang diminta, bukan berdasarkan performa yang kita punya, kompetensi yang kita punya. Dan ini salah satu yang ketiga, kaburnya kondisi sebenarnya, karena kecenderungannya toxic boss di sini, dia selalu mementingkan dirinya dia. Di atas oke, nekennya ke bawah. Jadi kadangkala bagi investor atau bagi manajemen itu tidak kelihatan. Ternyata di lingkungannya itu tidak seperti apa yang dibayangkan. Pelajaran terpenting bagi calon pemimpin adalah kesanggupan menjadi rakyat. Barang siapa sanggup menjadi rakyat yang baik, itulah pemimpin yang baik. Maksudnya, sikap mental seorang pemimpin haruslah sikap mental kerakyatan. Jadi melihat tren saat ini, pemimpin itu bukan lagi dia di depan, tapi bagaimana kita bareng-bareng, kita sama-sama untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Sudah digarap. Kemudian yang ketiga, apa sih yang ingin kita capai? Mengelola toxic boss dengan baik. Ini adalah goals yang akan kita capai pada kesempatan malam hari ini. Ini ada beberapa poin yang akan manfaat yang kita rasakan jika kita mencapai goals tersebut. Yang pertama, kita akan memiliki motivasi yang tangguh dan tanpa henti. Jadi dengan adanya kita bisa kelola dengan baik toxic boss, kita akan punya motivasi yang tangguh dan tahan banting. Dengan kondisi bos seperti apa di kemudian hari, itu kita udah bisa ngadepin mereka. Saya pernah ada satu klien, dia seorang dokter, dia sudah ngomong ke saya, sorry, saya harus ke dokter jiwa nih.
karena saya sudah tidak nyaman lagi dengan atasanku. Nah, setelah saya nge-challenge, saya lakukan coaching, lakukan beragam pertanyaan ya. Akhirnya dia sadar, oh ternyata saya salah selama ini. Nah, ada satu pertanyaan yang saya challenge ke beliau, ketika beliau semuanya tidak jadi ke dokter jiwa, apa yang akan dia lakukan? Saya akan resign. Apakah itu pilihan terbaik? Oke, kalau saya tidak resign, saya pengen mutasi. Oke, kalau milih mutasi, kira-kira di tempat yang baru dapat bos yang serupa. Apa yang akan dilakukan? Saya mutasi lagi. Oke, pada saat pindah dapat bos yang serupa. Apa yang dilakukan? Mutasi lagi. Pertanyaannya, siapa yang salah? Bosmu atau kamu? Itu kan yang perlu di-clear-kan. Karena jangan sampai kita udah pindah kemana-mana, ternyata kitanya yang tidak bisa menyesuaikan, kitanya yang tidak bisa menerima. Ketika kita sudah bisa mengelola toxic boss dengan baik, insya Allah kita punya motivasi bekerja, sehingga apapun kondisinya, kita tahan banting, kita tangguh untuk menghadapi itu. Ketika kita udah punya motivasi yang kuat, kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, dan itu akan berkorelasi dengan meningkatkan produktivitas. Dengan peningkatan produktivitas, itu akan meningkatkan keterlibatan seluruh karyawan atau seluruh orang-orang yang terlibat, yang ada di sekitar kita. Dan ini akan berdampak kepada profit, kepada keuntungan, yang dimana impact-nya ke kita lagi. Jadi keyword-nya adalah bagaimana kita bisa berkontribusi dari kita untuk kita. Karena apapun yang kita lakukan, itu berdampak ke kita, bukan ke orang lain. Nah, respon yang kita berikan kepada orang lain, itu akan menentukan respon mereka kepada kita. Kalau respon kita positif, orang lain bisa negatif, bisa positif. Tapi ketika respon kita negatif, itu kan kecil kemungkinan itu kalau dia memberikan respon positif. Kalau orang itu bijak, kalau orang itu dewasa, mungkin dia bisa memberikan efek positif. Tapi ketika kita udah ngasih negatif, dia bisa ngebales kan. Kekayaan termahal yang dimiliki oleh seorang pemimpin bukanlah jabatan dan kedudukannya, melainkan kesesuaian antara perkataan dan perbuatannya. Di sini yang diharapkan bahwa apa yang kita sampaikan itu yang kita lakukan. Nah, dan yang keempat, bagaimana sih kita bisa mengelola toxic boss itu? Ada 5 poin. Yang pertama, kita memberikan feedback. Ketika kita mendapat toxic boss, kita menyampaikan. Tapi ada tapinya nih, kita ada 2 poin yang perlu diperhatikan. Lihat waktu dan perhatikan caranya. Caranya harus dengan baik, harus dengan santun. Kemudian waktunya pun jangan sampaikan di depan umum, sampaikan 4 mata. Sampaikan, inilah kondisi-kondisi yang ada di belakang beliau. Karena kadang-kala ketika kita ngadepin toxic boss, itu belum tentu semua orang pengen care sama dia, pengen peduli, pengen menyampaikan itu. Kita luangkan waktu menyampaikan ke beliau, khawatirnya beliaunya tidak sadar. Ketika kita sudah memberikan feedback, kita memberikan kesempatan untuk si bos ini mengenali siapa dirinya. Biarkan dia mengenali dulu sebenarnya apa sih kekurangan, apa kelebihannya dia. Setelah itu kita berikan waktu untuk memperbaiki diri. Nah, pertanyaannya ketika kita udah ngasih kesempatan, kita udah ngasih waktu, ternyata tidak berubah. Baru kita melihat kesempatan yang lain. Kira-kira celah mana lagi nih yang kita bisa lakukan? Nah, dan yang paling utama, apapun yang bos lakukan, teruslah memberikan performa yang terbaik. Karena apapun yang kita berikan itu berdampak ke kita, bukan kepada bos. Kadang-kadang, ini yang sangat powerful ya, kadang-kadang pilihan terbaik adalah menerima. Jadi kalau merefer yang tadi ya, yang kondisi yang salah satu klien coachingku itu, seorang dokter, akhirnya dia bisa menerima. Dan dia langsung ngomong ke saya besoknya, hari ini saya udah rilis, saya udah bahagia banget. Saya masuk kantor, itu bisa dengan performa terbaikku lagi. Karena dia udah bisa menerima, dia udah bisa berdamai sama dirinya sendiri. Dia udah bisa berdamai sama lingkungan. Ketika kita sudah bisa menerima, insya Allah itu adalah pilihan terbaik yang bisa kita lakukan untuk memberikan performa yang kita miliki. Nah, dan closing statement dari saya, yang pertama, kualitas seorang pemimpin tercermin dalam standar yang mereka tetapkan untuk diri mereka sendiri. Kemudian sebelum Anda seorang pemimpin, kesuksesan adalah menumbuhkan diri. Ketika Anda menjadi pemimpin, kesuksesan adalah menumbuhkan orang lain. Jadi kalau sebelum kita menjadi pemimpin, kita fokus kepada diri kita sendiri.
Tapi ketika kita sudah menjadi pemimpin, kita idealnya memikirkan orang lain. Nah, yang ketiga, inovasilah yang membedakan seorang pemimpin dan pengikutnya. Jadi keywordnya di sini adalah inovasi yang membedakan seorang pemimpin dan pengikutnya. Dan yang terakhir, pemimpin sejati bukan orang yang mempunyai banyak pengikut, tapi yang menciptakan paling banyak pemimpin. Oke, demikian dari saya, Kak Sayaka. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Hari atas sharing ilmunya nih. Jadi kalau tadi bisa disimpulkan gitu ya Coach Hari bahwa kita tidak bisa merubah toxic boss, tapi kita bisa merubah respon kita. Betul begitu? Benar, Coach. Luar biasa. Terima kasih ya, tadi sudah dikasih juga tuh bagaimana sih caranya kita menghandle si toxic boss ini gitu. Karena kalau kitanya yang mungkin kitanya yang tidak merubah respon kita, kemanapun kita pergi dan kita ketemu dengan toxic boss, masa kita akan selalu pindah tempat kerja? Iya. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke sharing dari narasumber kita yang kedua. Kita langsung panggil aja Coach Dewi Ojar. Silakan Coach Dewi. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, senang sekali saya malam ini. Senang sekali dan berterima kasih kepada Coach Hari dan Coach Sayaka. Jadi tadi saya diperkenalkan, begitu barangkali dari segi usia saya 2 kali lipat nih daripada Coach Hari dan Coach Sayaka ya. Jadi saya tadi bilang bahwa saya tadi sore baru saja sebelum maghrib saya menerima WA dari teman saya ya. Ada istilah baru buat kita. Jadi orang-orang yang lahir di tahun 50-an, saya tuh lahir di tahun 50-an, 57 ya, tahun 57. Jadi usia saya 64 saat ini. Jadi istilahnya saya tuh senial. Jadi kalau ini Coach Hari sama Coach saya kan ini milenial, saya senial, agak-agak sama ya, kita nial-nialnya ya. Jadi itu adalah lintas generasi. Lahir tahun 50-an, besar tahun 60-an, sekolah tahun 70-an, kerja tahun 80-an, terus sampai 90, tahun 2000, kemudian tahun 2000, 2010, sekarang 2020. Jadi bayangkan 8 dekade ya. Saya sudah hidup 8 dekade itu ya. Jadi nah, itu menjadikan saya banyak sekali hal-hal yang saya alami. Nah, ketika saya bertemu dengan Coach Hari sama Coach Sayaka, Coach Hari ini mentor saya. Jadi tidak ada perbedaan usia tuh. Waktu saya ikut training, Coach Hari mentornya. Coach Hari yang bantu cari coach buat saya. Waktu saya training, Coach Sayaka partner saya gitu ya. Kemudian kita jadi berteman. Saya tidak merasakan perbedaan usia itu ya, karena kita sama-sama belajar. Nah, apa yang saya ingin sampaikan pada malam ini adalah lebih kepada pengalaman. Ya, secara praktis. Tadi Coach Hari menyampaikan teorinya, apa itu toxic boss ya. Kalau kita dengar toxic gitu kan racun ya. Racun apa tuh? Ya, pimpinan itu, bos itu kita artikan kalau tadi bisa bosnya siapa aja ya. Bisa di rumah juga ya, kita yang terlalu memanjakan anak-anaknya jadi ngebos gitu ya. Suami atau pasangan kita yang lebih dominan itu jadi bos gitu ya. Tapi kita batasi ini pada lingkup pekerjaan. Bos yang secara umum itu yang kita temui di dalam lingkup pekerjaan ya. Kalau saya lihat toxic boss itu sampai tadi ya, bagaimana kita mengatasinya, kalau kita bisa memanage, maka hasilnya itu bisa positif. Jadi kesimpulannya, ketika kita bicara toksik, maka itu ada 2. Ada sisi negatif, tapi ada sisi positif. Ya, karena seperti siapa yang udah divaksin? Semua udah divaksin kan? Divaksin itu kita dimasukin racun supaya kita kuat, supaya kita sehat. Ya, jadi ada nilai positif. Nah, pengalaman saya tuh kerja sebagai ASN ya. Jadi saya pegawai negeri itu pilihan
dari awal, ketika pertama kali saya masuk, saya harus memilih antara swasta dengan menjadi pegawai negeri. Waktu itu pilihan saya ke BPPT. Kenapa? Karena BPPT waktu itu Pak Habibie, semua orang tahu kan Pak Habibie itu seorang yang sangat pandai, kemudian reputasinya dihargai di internasional, dan beliau baru dipanggil pulang ke Indonesia oleh Presiden Soeharto untuk mendirikan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan juga industri pesawat terbang ya. Jadi saya waktu itu pilih gitu. Kalau saya mau belajar, kata ayah saya, kamu kalau mau belajar, kamu belajar di tempat orang pintar. Jadi kerjalah di tempat Pak Habibie. Saya melamarlah ke sana. Kalau mau cari duit, katanya gitu, cari di tempat yang banyak uangnya. Saya ambil oil company. Waktu itu Stanvac ya. Sekarang udah nggak ada, udah ganti tuh, udah ganti lagi udah. Nah, saya pilih itu. Akhirnya perjalanan singkat cerita saya masuk BPPT. Nah, di BPPT itu saya 17 tahun. Saya 17 tahun bekerja mulai dari bawah, dari staf. Jadi saya ini jabatan karir saya mulai dari bawah, dari staf. Ya, saya lulusan UI, seorang psikolog, ya, karena waktu itu kita sudah praktek. Jadi tidak sama dengan lulusan Fakultas Psikologi yang sekarang. Kalau saya begitu lulus dari Fakultas Psikologi itu langsung punya gelar psikolog dan boleh praktik sebetulnya. Tapi saya memilih bekerja di BPPT. Nah, kalau melihat tadi, bos saya di BPPT itu toksik semua. Toksik semua. Karena jaraknya jauh sekali. Jaraknya jauh sekali. Bayangkan, reputasinya Pak Habibie itu reputasi dunia. Orang pintar. Ya. Pesan pertama adalah ketika kita harus bekerja itu di lingkungan ilmu pengetahuan dan teknologi itu, syarat pertama adalah kita tidak boleh bohong. Salah itu adalah manusiawi, ya, tapi tidak boleh bohong. Boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Kalau bikin kesalahan, akui kesalahan itu, pelajari apa yang salah, dan terus memperbaiki diri. Nah, jadi dari awal itu pressure-nya adalah kita harus kerja sungguh-sungguh. Pada waktu itu tahun 81. Sebagai pegawai negeri itu pulang jam 2, jam 3. Di BPPT itu kita pulang 4:30, masuk 7:30. Ya. Jadi sudah berbeda karena Pak Habibie itu dari Jerman. Nah, beruntung sekali bahwa saya masuk di lingkungan di mana para pimpinan itu adalah para senior yang jaraknya jauh sekali ya. Kalau boleh dibilang barangkali mereka sisa-sisa kaum milenial gitu. Sementara saya itu baby boomers ya. Jadi sama kayak milenial sekarang. Mungkin itu jadi 2 kali milenial. Kita agak-agak mirip nih. Pada waktu itu era baby boomers. Berhadapan dengan para pimpinan yang sangat senior. Tapi perbedaannya adalah kita sangat menghargai. Ya. Kita karena niatnya belajar. Jadi kita selalu menimba ilmu. Nah, pimpinan itu karakternya beda-beda. Ada yang keras, ada yang kalau marah itu banting meja, gebrak meja, tendang kursi, ya. Itu ada, ya. Tapi kita semua menerimanya, walaupun dengan ketakutan. Kalau dipanggil takut, tegang. Jadi kalau tadi dibilang apa itu toxic boss, ya, yang destruktif itu bukan berarti merusak ya. Tapi destruktif itu barangkali yang merusak adalah perasaan kita, ya, keseimbangan kita, mengganggu perasaan, rasa kita ketakutan, rasa cemas, ya, kemudian juga mengganggu pikiran kita sehingga tidak bisa konsentrasi karena takut, gitu ya, sehingga bisa juga kita jadi sakit. Nah, itu destruktif. Nah, tetapi karena bukan kebetulan ya, tapi para toxic boss yang saya miliki itu, mereka itu juga orang yang sangat terbuka. Jadi mereka bisa menerima pendapat dari bawahannya. Nah, ketika saya menghadapi itu, maka kita harus berani, harus dilatih untuk berani mengutarakan pendapat. Berani terbuka. Ya. Itu adalah syarat. Karena apa? Karena kita ini lulusan dari perguruan tinggi yang sudah dilatih, sudah dibekali ilmu
kita harus profesional di bidang kita. Jadi pertama kali waktu saya belajar itu toxic box saya yang pertama adalah Pak Habibie. Kenapa? Karena takut banget kan. Orangnya pintar banget dan kita siapa gitu. Kita kecil banget gitu. Jadi waktu dipanggil Pak Habibie untuk diberi kepercayaan untuk menseleksi, karena saya psikolog, menseleksi calon peserta beasiswa untuk luar negeri. Itu takutnya setengah mati. Dingin tangan saya. Ya, aduh takut salah. Dan Pak Habibie itu pesannya gini. Kesalahan dalam memanage sumber daya manusia itu irreversible. Tidak bisa diperbaiki. Jadi harus hati-hati. Waduh, itu kan langsung bikin hati saya ciut. Hati saya ciut. Bagaimana ini? Nah, terus tapi Pak Habibie mengatakan, kalian psikolog, ada waktu itu saya bersama teman-temannya, ada 4 orang. Kemudian kalian psikolog, kalian lebih tahu soal sumber daya manusia daripada Pak Habibie. Pak Habibie ini tahunya lebih banyak pesawat. Saya ahlinya bikin pesawat. Tapi urusan sumber daya manusia, saya percayakan kepada kalian. Lakukan yang terbaik dan zero tolerance. Jangan bikin kesalahan. Bayangkan itu pesan yang saya terima sebagai seorang lulusan S1, baru lulus dari psikologi, tiba-tiba dapat amanah seperti itu. Jadi saya panik sekali. Terus, tapi saya bertanya, Pak, bagaimana saya tahu bahwa apa yang saya lakukan ini betul atau salah? Ya, tadi kan dibilang zero tolerance. Kemudian Pak Habibie mengatakan, kamu baru tahu apa yang kamu kerjakan hari ini 20 tahun yang akan datang. Ketika mereka sudah berhasil menyelesaikan studinya dan kembali ke Indonesia untuk membangun bangsa ini. Waduh, di situ saya lemas, ya. Jadi harus saya lakukan apa, Pak? Gitu ya. Karena saya nggak bisa tahu nih hasil kerja saya itu betul atau tidak gitu. Baru 20 tahun kemudian, duh, saya masih di sini atau enggak gitu kan pertanyaannya. Lakukan yang terbaik, ya. Berdoa pada Allah. Nah, saya kemudian dari situ saya berusaha betul, ya. Jadi itu tadi toxic box itu kan saya takut banget. Ya, Pak Habibie yang begitu pintarnya, begitu reputasinya bagus sekali, mempercayakan suatu tanggung jawab yang luar biasa besar kepada anak kecil gitu ya, anak baru kemarin sore gitu. Itu kan betul-betul beban sekali buat saya. Tapi beban itu tidak membuat saya ciut. Itu justru kita memotivasi. Terus saya belajar, terus saya ingin memberikan yang terbaik. Saya tidak mau Pak Habibie kecewa gitu ya. Jadi ada perasaan seperti itu. Ya, kemudian terus belajar lagi. Tantangan-tantangan itu selalu banyak. Sampai pada satu kali saya juga mendapat tantangan yang betul-betul bikin saya nggak berani. Betul-betul bikin saya takut. Saya bicara sama atasan saya. Saya waktu itu mau dipromosikan. Tapi dipromosikan ke tempat yang susah lah. Ke tempat yang bermasalah. Saya mulai dari staff, kemudian naik jadi kasubag ya. Kasubag itu kepala subbagian rekrutasi. Tugas saya merekrut pegawai baru. Jadi mengetes mereka, menseleksi. Nah, saya akan dipromosikan lagi menjadi kepala bagian pengembangan pegawai. Nah, itu lebih kompleks lagi. Saya sudah ada di zona nyaman karena itu kan sesuai dengan disiplin ilmu saya. Saya dapat tantangan di suatu tempat yang sangat sulit, saya pikir ada masalah, saya tidak berani. Saya bilang sama atasan langsung saya pun tidak berani, karena itu pun perintah dari deputi. Ya. Waktu itu deputinya Bapak Wardi Manjonegoro, itu mantan Mendikbud ya, itu atasan saya langsung, deputi saya. Bilanglah ke Pak Wardiman, waduh Pak Wardiman juga itu toksik juga, yang galak minta ampun gitu ya. Ya, dia nggak bisa dikritik, dia nggak bisa, tapi dia mau dengar. Ya, kalau lagi marah, lagi itu nggak bisa kita ngomong, diam, terima, ya itu seperti itu. Walaupun kita takut, kita sedih, kita takut, nangis, segala macam gitu ya. Tapi sore-sore bisa datang ke tempatnya dia,
Kita tanya lagi, Pak, saya mau tanya, ini kenapa tadi Bapak marah ini, kenapa saya marah, salah saya apa, saya mau memperbaiki diri. Nah, kalau kita seperti itu, baik sekali. Kita dibantu sekali. Nah, ketika saya mengalami ketakutan, saya datang. Pak, katanya saya mau dipromosi. Ya, kenapa? Saya nggak berani, Pak. Kenapa? Ya, saya belum pengalaman. Pengalaman itu hanya didapat kalau dialami. Jadi lakukan dulu. Kamu kan belum pengalaman. Jangan katakan kamu tidak bisa, karena belum dialami. Saya tidak bisa. Satu kali saya diam lagi ya. Kata pengalaman itu jadi tidak bisa saya itu. Saya tidak berani, Pak. Saya bilang gitu. Kenapa? Ya karena ini masalahnya besar dan saya ini junior, di sana para senior, ya semua dengan segala macam alasan. Akhirnya Pak Marino gitu. Kamu tuh nyalinya kecil sekali ya. Jangan kalah sebelum berperang. Perang dulu. Maju dulu. Kalau nanti kamu sudah maju, kalau tidak berhasil, kamu datang ke saya. Pak, saya nggak sanggup. Baru itu. Boleh. Gitu. Tapi jangan belum apa-apa, dapat tantangan, udah nggak berani duluan. Takut duluan. Lawan itu rasa takut. Hadapi itu ketakutanmu. Ya, jangan dihindari. Nah, ini adalah pembelajaran. Saya belajar lagi. Nanti kalau saya gagal gimana, Pak? Saya bilang gitu. Kalau saya tidak bisa gimana? Kamu tidak kerja sendiri. Baru jadi kepala bagian aja udah nggak berani. Di atas kepala bagian ada kepala biro. Di atas kepala biro masih ada deputi. Di atas deputi ada menteri. Di atas menteri ada presiden. Di atas presiden ada Tuhan. Ada Allah. Allah itu yang paling dekat di hatimu. Berdoalah. Jadi lakukan apa yang kamu dapat. Kesempatan itu tidak datang 2 kali. Kesempatan itu bukan kebetulan, ya. Jadi lakukan yang terbaik. Nah, inilah yang membuat saya termotivasi. Jadi pengalaman saya itu menghadapi toxic boss yang seperti itu. Sekarang ini saya syukuri. Saya syukuri karena dengan begitu apa tadi yang disampaikan di teorinya oleh Coach Hari, bahwa kita memotivasi, kita membuat lingkungan lebih baik, ya. Kita bisa bekerja sama. Karena teman-teman yang selevel dengan saya bertanya gitu ya, ke sana ke sini sama menghadapi hal yang sama. Karena itu jarak kita jauh sekali ya. Kita yang baru-baru tuh lulusan S1 tuh banyak banget gitu. Dengan bos yang beraneka ragam. Jadi kita sering ketemu, kita sering diskusi gitu ya. Nah, itu support system. Jadi kalau Anda mengalami kesulitan gitu ya, mengalami bos yang sulit itu, kita nggak sendiri. Sharing itu. Sharing. Tapi sharing juga pilih-pilih ya. Ada yang malah mendorong ke arah yang negatif ya. Tapi ada juga yang menenangkan kita ya. Dan kita berusaha. Terus berusaha ya, tingkatkan performance ya. Jangan menurunkan kinerja. Buktikan bahwa Anda mampu. Ya. Kalau kita lihat tadi, di luar itu situasi di luar itu things do not change. Ya. Kita terberi pimpinan seperti itu, lingkungan seperti itu, pekerjaan, tantangan seperti itu yang datang dari luar. Datang dari luar. Apa yang bisa kita robah? Kita nggak bisa nolak, kita nggak bisa menyerah, kita cuma punya 2 pilihan. Kita terima atau kita keluar. Ya. Take it or leave it. Mana yang lebih penting? Keputusan tetap ada di diri sendiri. Jadi diri sendiri adalah yang menjadi kunci. Ya, ketika kita menghadapi situasi yang tidak enak, cari celah yang positif. Find the good in the bad situation. Ya, jadi in the worst, even worst situation, selalu ada nilai baik. Kalau di agama itu, di balik musibah pasti ada hikmahnya gitu ya. Dan setiap masalah itu ada solusinya. Cuma gimana caranya kita menemukan solusi itu? Ya, cepat atau lambat? Ya, itu yang waktu, kesabaran, ketekunan, persisten, komitmen,
responsibility. Itu adalah hal-hal yang bisa kita kontrol di dalam diri kita sendiri dan harus dipupuk. Harus dipupuk. Kalau itu terbentuk, dimanapun kita berada, ya, apapun situasi yang kita hadapi, kita menjadi pribadi yang kuat. Nah, itu yang terjadi, ya. Setelah saya dari BPPT 17 tahun, saya dapat tugas ke Ristek. Juga sebagai eselon 2, waktu di BPPT terakhir saya menjadi kepala biro kepegawaian. Itu juga menunjukkan betapa berubahnya ya, lintas generasi itu berubah. Dulu dulu namanya sebelum waktu saya masuk tuh masih personalia, biro personalia. Ganti nama jadi kepegawaian. Kemudian ganti nama jadi SDM, ya, pengembangan sumber daya manusia. Sekarang ganti nama lagi jadi human capital. Kalau dulu SDM adalah aset, sekarang SDM adalah modal. Modalnya apa? Intelektual, spiritual, emosional. Ya, ESQ adanya tahun 2000. Ya, saya sebelum itu udah. Nah, ini perkembangan ilmu, perkembangan situasi, perkembangan keadaan. Itu saya alami. Dan setiap era itu ada disrupsi. Dulu saya ingat, kita masih mesin tik itu belum ada mesin tik listrik. Mesin tik masih cetak, bikin skripsi itu udah panjang-panjang, toto karbonnya terbalik, rusak semua deh. Nggak ada fotokopi, ya, nggak ada telepon, nggak ada handphone. Telepon kita saya di Bogor tuh masih zaman yang diputar gitu ya, minta sambungan ke sana ke sini gitu ya. Sampai sekarang handphone. Jadi setiap era ada disrupsi, ada penyesuaian. Selalu ada periode gapteknya gitu. Ya. Tapi itu kita belajar, learning by doing, terus. Nah, jadi itu ya yang membuat kita tidak boleh patah semangat. Ya, kita tidak boleh patah semangat. Kita terus. Nah, inilah kalau kita bicara toksik, maka pikirkan bukan hanya yang jeleknya, tapi itu ada nilai positif yang bisa dipetik. Ya, jadi saya melihat teori-teori ini. Oh, yang saya alami adalah toksik positif untuk diri saya. Dan itu sering ditanya orang. Kenapa Ibu kok sampai sekarang mau belajar? Karena mungkin terkondisi ya. Terkondisi. Belajar itu dulu waktu sekolah berat banget karena keharusan. Tapi sekarang itu kebutuhan. Karena saya ingin belajar. Karena saya ingin punya ilmu baru. Karena saya bosan dengan ilmu saya yang udah lama gitu ya. Sudah obsolete gitu. Saya ingin update. Saya ingin bergaul nih dengan Coach Sayaka, dengan Coach Hari, biar nyambung omongannya. Ya, ternyata yang tidak berubah dari dulu sampai sekarang, yang harus dipegang oleh pimpinan atau calon pimpinan, Anda yang masih bekerja juga calon pimpinan, adalah etika. Etika moral. Ya, saling menghargai, kejujuran, ya, kejujuran, berani mengakui kesalahan, mau meminta maaf, berterima kasih. Itu dasar-dasar yang harus ditanam kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita sejak kecil. Banyak sekali anak-anak yang tidak berani atau tidak bisa minta maaf, tidak mau minta maaf. Susah bilang terima kasih. Ya. Anak saya 2 sudah besar-besar, 30 tahun ya, udah dewasa, udah punya anak lagi. Tapi mereka kalau pergi sampai sekarang udah punya anak, udah cucu, kalau pergi tuh salim sama saya. Cium tangan. Dan itu biasa gitu. Ketika itu terjadi di depan orang dimanapun itu orang kaget. Ih, itu anaknya Bu Dewi kok masih cium tangan sih? Udah punya anak kan? Ya emang kenapa? Dia kan baru pun udah punya anak kan dia tetap anak gitu. Saya tetap orang tuanya. Jadi basicnya itu dari rumah. Dasarnya itu dari rumah. Simple sekali. Terima kasih. Ya, minta maaf, mengakui kesalahan, belajar dari kesalahan, terbuka, mau mendengar. Nah, itu yang terjadi. Di Ristek, saya kembali ke Kementerian Ristek,
ada lagi toxic boss lain lagi. Ya, yang menantang saya untuk membuat program pembudayaan iptek. Apa itu? Sesuatu yang lain sama sekali. Budaya iptek itu orang nggak takut sama iptek. Iptek itu bukan cuma handphone, bukan cuma komputer, ya, tapi mau belajar. Nggak takut sama matematika, nggak takut sama fisika, nggak takut sama kimia, nggak takut sama biologi, ya. Jadi itu adalah sumber kehidupan. Nah, disitulah saya belajar. Saya makanan, berinovasi, mencari itu. Science for all dan sebagainya, ya. Saya mendidik itu iptek itu sampai ke pesantren, sampai ke ibu-ibu rumah tangga, ke anak-anak kecil, ya. Ada pusat peraga iptek di Taman Mini itu adalah untuk menyenangkan, ya, bahwa science is fun gitu, ya. Science is fun. Nah, itu semua adalah pelajaran-pelajaran yang saya dapat dari para toxic boss di BPPT, kemudian saya terapkanlah di Ristek, ya. Kemudian itu saya sebarkan kemana-mana. Nah, dari situ saya dipromosi menjadi deputi di BSN. Kalau BPPT Ristek itu komunitasnya komunitas iptek yang sama. Mereka punya passion kerja dan speed yang sama. Di BSN beda. Ya, karena itu terstruktur, ya, standarisasi itu ada pakemnya sendiri-sendiri. Dan pimpinan itu tinggi sekali gitu. Saya kaget waktu masuk ke sana. Karena sebagai pimpinan itu banyak sekali anak buah yang tidak berani. Mungkin saya menjadi toxic boss di situ. Ya. Pembelajaran saya sebagai anak buah nih yang banyak sekali toxic boss-nya, ternyata waktu saya jadi bos, mungkin itu menjadi toxic boss. Tapi tujuan saya satu. Waktu itu saya ingin membuktikan bahwa unit yang saya pimpin ini bukan unit terlemah. Unit yang saya pimpin ini harus setara dengan unit lainnya. Anak buah yang ada di tempat saya ini harus menjadi best performance. Bukan untuk saya, tetapi untuk dirinya. Dan dia harus bisa menjadi kader-kader saya. Dan mungkin cara saya mendidik mereka itu karena dengan pekerjaan, ya, bukan training, tapi praktek. Nah, praktek itu jauh bangun. Tapi sebagai bos itu tidak seluruhnya masa kerja kita tuh toksik terus, gitu, enggak. Jadi bedakan antara pekerjaan dengan pribadi. Ya, saya kalau habis marah sama anak buah itu soal kerjaan biasanya saya kesel kalau mereka nggak ngerti-ngerti, udah dicontohin, udah ditunjukin, saya udah terjun langsung, terjun bebas sampai ke lapangan gitu. Saya sampai ke jalan pun saya ikut gitu, ya. Ya, nggak ngerti-ngerti juga baru marah tuh. Ya, biasanya gitu. Ya, karena ada pressure. Tapi setelah itu biasanya saya minta maaf. Saya minta maaf dan di saat tenang saya jelaskan kepada mereka kenapa saya keras. Ya, karena saya ingin mereka menjadi lebih baik. Ya. Di sini ada beberapa anak buah saya yang ikut, saya kira, ya, dan mereka mungkin bisa mau cerita, ya, dan mereka sekarang berhasil. Ya, sekarang mereka jadi para pimpinan, mereka jadi bos-bos saya sekarang. Setelah saya selesai jadi deputi 8 tahun, saya minta pensiun, tapi nggak boleh. Kemudian saya masuk ke Widya Iswara. Ya, saya menjadi profesional, menjadi tenaga pengajar, dan saya menjadi pembimbing. Ya, jadi saya masih aktif sekarang. Tetapi saya tidak di struktural. Saya bukan pimpinan. Mereka lah sekarang anak-anak buah saya ini yang menjadi pemimpin. Dan mungkin mereka suatu saat nanti bisa lebih hebat dari saya, ya, bahkan menjadi kepala BSN, siapa tahu. Ya, jadi atau di mana saja. Ya. Tapi itulah. Jadi saya ingin share bahwa ketika kita bicara toksik, racun itu juga bisa mempunyai nilai positif selama kita bisa memanage-nya. Jadi topik malam ini sangat bagus. Bagaimana memanage toxic boss adalah how to manage yourself. Jangan berusaha merubah si bos. Mau dirubah segimanapun nggak ada gunanya karena dia udah bos, ya. Ya, dia bos gitu. Dia dilawan juga nggak bisa gitu karena itu bukan level. Bos juga gitu, nggak boleh bersaing sama anak buah karena biar gimana dia udah menang. Justru harus mengembangkan anak buah itu supaya menjadi lebih baik. Nah, itu pesannya Pak Habibie.
Dulu Pak Habibie itu seorang pemimpin, tadi apa ya, kata-katanya tuh agak beda, tapi mirip lah seperti apa yang Coach Hari bilang. Seorang pemimpin sejati adalah kalau dia bisa menghasilkan kader penerusnya yang lebih banyak, lebih pintar, kalau bisa lebih hebat dari pemimpinnya. Itu baru namanya berhasil. Jadi itu yang menjadi motivasi saya ya. Jadi mohon maaf nih ya buat semua yang pernah jadi anak buah saya yang kalau saya dulu toksik banget gitu ya. Jadi saya ketawa. Tapi sekarang saya berteman dengan mereka. Anak buah saya ada di mana-mana itu menjadi sahabat saya. Ya, menjadi teman berbagi ya. Saya kembali menjadi orang biasa. Karena sejak awal ya waktu saya pertama kali belajar di Inggris, itu belajar manajemen tuh tahun berapa ya? Tahun 90-an kali ya. Saya pertama belajar dikirim oleh lembaga administrasi negara itu ke Royal Institute of Public Administration di London. Itu saya belajar tentang personal management karena saya masih di kepegawaian waktu itu ya. Terus di situ dosen saya tuh bilang, Dewi, what you wanna be in your last day, people will remember you as what? Saya ditanya gitu, kamu mau diingat sebagai apa? Nanti di hari terakhirmu, kalau kamu sudah tidak ada, gitu ya. Sebagai apa ya? Saya nggak tahu. Ya saya semua diingat sebagai Dewi Ojar aja. Nah, nama itu. Dan nama Ojar itu menjadi judul buku saya yang saya tulis. Optimalkan diri untuk terus belajar. Jadi walaupun kita sudah pensiun, sudah tua ya, umur itu tidak bisa kita tahan, tapi semangat itu, passion itu untuk terus mengoptimalkan diri buat siapa? Pertama buat Allah, karena kita berterima kasih, kita diberi kemampuan, kita diberi kesehatan. Yang kedua adalah kita berbagi, bermanfaat untuk orang lain. Ya, orang yang paling berharga adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Mudah-mudahan itu jadi amal jariah saya, menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Juga doa dari anak yang soleh dan sedekah jariah kita ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, saya sharing kepada seluruh peserta yang hadir malam ini. Luar biasa, saya lihat ada 49 peserta ya. Mudah-mudahan sharing saya ini bermanfaat. Ya, bermanfaat, dan saya tidak mengada-ada, jadi itu betul-betul yang saya lakukan. Saya juga punya kesalahan gitu ya, karena saya tidak tahu teorinya ya waktu itu, mengalir saja, tapi situasional ya. Kadang-kadang bos itu juga manusia, dokter juga bisa sakit, psikolog juga bisa stres. Saya psikolog, jadi orang kan bilang psikolog kok galak, psikolog kok stres. Nah, psikolog juga orang, bos juga orang, ya. Kadang-kadang kita terima pressure yang tidak diketahui oleh anak buah. Pressure pimpinan itu banyak. Dari atas, dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang. Anak buah nggak tahu. Tapi pimpinan kelihatan. Kenapa? Makin tinggi jabatan seseorang, anginnya itu makin kencang ya. Jadi, wah terombang-ambing. Nah, angin yang kencang itu supaya kita tidak roboh, kita tidak goyah, apa yang kuat? Akar. Akarnya kita harus kuat. Fondasinya apa? Ilmu. Jadi kita memperkuat diri. Terus belajar itu pupuk untuk memperkuat akar. Supaya pohonnya tetap tumbuh, daunnya makin rindang, pohonnya makin besar, berbuah ya, kemudian bisa dinikmati oleh banyak orang. Walaupun si akar nggak kelihatan, si akar tidak menikmati itu, ya. Tetapi manfaat akar itu tentu akan dicatat, ya. Dan kita jujur sama diri sendiri, karena walaupun tidak ada yang melihat, ada 2 malaikat di kiri kanan kita yang selalu mencatat kebaikan dan keburukan kita yang akan nanti dimintai pertanggungjawaban di akhir. Jadi itu saja, do your best, ya. Jangan patah semangat, ya. Kalau kita galau dan sebagainya, ingat lagi, you are the boss.
the boss is not out there, but the boss is within you. You are the boss. Karena apapun yang Anda pilih, Anda yang mengambil keputusan. Ingat, ya, keputusan itu diambil sendiri. Bahwa keputusan kita betul atau salah itu lain cerita, ya. Tapi apa yang kita lakukan itu adalah keputusan kita. So you are the boss. You have to manage yourself. Itu saja. Terima kasih. Itu sharing dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat saya kah izin komentar. Iya. Dan untuk tiga penanya terbaik atau 3 yang aktif malam hari ini, itu nanti dapat buku dari saya terkait Boss Is Me. Oh, keren. Coach Hari, Boss Itu Is keren loh, bosnya itu apa? Saya belum punya tuh. Boss is me. Saya I love boss ya. Saya belum Itu punya tuh. nih. Ya, Coach Hari, Boss Ismi sedang dalam perjalanan ke rumah saya. Sudah sampai Oh, ke Jepang ya? Lagi on the way ke Jepang. sudah Oke. sampai, tinggal dikirim ke rumah. Sip. Oke, luar biasa sekali Coach Dewi sharing ilmunya, Masya Allah. Ini ada berarti ya dua angle yang bisa saya simpulkan gitu dari apa yang Coach Dewi sharing, bahwa kita bisa lihat dari sisi angle sebagai anak buah, bahwa tidak selamanya toxic boss itu destruktif. Iya. Tapi dia juga konstruktif gitu ya. Jadi tergantung bagaimana kita tuh merespon dan bagaimana cara kita memberikan cara-cara kita merespon si bos itu. Iya. Seperti yang tadi Coach Hari sudah berikan teorinya. Ini ilmu hari ini saling melengkapi nih, Coach Hari dari sisi teori, dari Coach Dewi benar-benar prakteknya. Masya Allah. Dan sebagai seorang pemimpin, supaya kita tidak menjadi toxic boss yang destruktif, kita harus memperkuat dengan etika moral kita. Bagaimana nilai-nilai kejujuran, bagaimana kita berani untuk mengakui kesalahan, dan bagaimana kita mau berterima kasih. Masya Allah. Oke, kalau gitu ini banyak banget Coach Dewi dan Coach Hari. Oke, kita mulai. Saya bacain ya. Oke, dari Kak Betty Prastiwi. Izin bertanya, kebetulan pengalaman pribadi saya di kantor yang lama. Dapat katakan yang tipikalnya toxic boss dan baperan. Ada atasan lain yang meminta saya untuk pindah di tim unit kerjanya. Namun, dia tidak mau melepas saya. Mohon masukannya dari para coach sekalian. Sekiranya jika ada di posisi saya, harus bersikap seperti apa? Terima kasih. Baik. Coach Hadi duluan kali? Ya, siap. Oke, thank you Coach. Pertanyaannya bagus banget ya dari Mbak Betty. Kuncinya cuma satu, acceptance, terima kondisi. Karena ketika Mbak Betty melawan, impact-nya ke Mbak Betty sendiri. Jadi harus apapun perlakuan bos, Mbak Betty harus memberikan performa terbaiknya. Jadi keyword-nya cuma satu, kuncinya cuma satu, acceptance. Terima kondisi, insya Allah bos itu ada durasinya kan, tidak selamanya dia menjadi bos kita. Mungkin itu aja dari saya, Coach. Monggo, Coach Dewi. Iya, Mbak Betty ya, itu yang tadi menerima. Memang tidak gampang kita menerima. Tapi coba lihat dari angle yang lain. Kenapa bos yang baperan itu, yang toksik itu, mempertahankan Mbak Betty di situ? Ada satu alasan. Kelebihan yang Mbak Betty punya yang mungkin tidak Mbak Betty sadari. Ya. Jadi, kenapa dia jadi toksik? Kenapa dia jadi baperan? Ya. Mungkin karena dia insecure kalau Mbak Betty nggak ada. Mungkin karena dia sangat tergantung kepada Mbak Betty. Ingat kan kalau pacaran kita obsesif gitu pacarnya ya, saking cintanya gitu, takut ditinggal tapi jadi baperan banget gitu kan. Nyebelin kan? Gitu. Padahal dia cinta banget gitu. Dia sayang banget. Ya. Jadi coba cari tahu itu. Apa kelebihan Mbak Betty sehingga dipertahankan. Dengan menerima itu kita mengerti si bos itu ya. Kenapa sih dia jadi kayak begitu? Kenapa sih saya nggak boleh pergi gitu? Kenapa sih? Ajak ngobrol, dekati,
bicara empat mata, ya. Karena dengan bicara empat mata itu tidak juga mengurangi kredibilitas si bos ya. Itu kita tidak melawan dengan cara yang baik, yang santun, minta pencerahan lah misalnya, berdiskusi, coba kasih saya saran, saya harus bagaimana? Saya ini nggak tahan lagi nih ngadepin Bapak nih yang kayak begitu. Kalau Bapak begitu terus, saya pengen pergi, tapi saya pergi nggak boleh. Be honest, be yourself, ya. Jadi ingat bos itu juga manusia, dia juga punya perasaan, dia senang kalau anak buahnya jujur. Dia senang kalau anak buahnya terbuka. Dan dia senang kalau anak buahnya minta pendapatnya. Ya, coba deh. Ya, jadi jangan melawan. Ya, yang dilawan adalah emosi diri sendiri. Ya. Rasa ketidaknyamanan diri sendiri itu kita lakukan dengan lebih positif. Jadi change the negative point to the positive point. Gitu aja Mbak Betty, mudah-mudahan membantu ya. Oke, Masya Allah. Sangat. Izin nambahin tips trik terkait mengelola emosi. Yes. Untuk mengelola emosi ada 4 langkah, boleh dicatat kalau mau. Oh iya tuh. 1, kita harus kenal dulu siapa diri kita. Kalau kita nggak kenal diri kita nggak bakalan bisa mengelola emosi kita. 1. Yang kedua, kita harus bisa ngontrol. Kalau kita punya ego yang tinggi, ketika kita tahu, oh saya ini egonya tinggi, kita harus ngontrol. Oh ternyata saya ini baperan, kita harus ngontrol. Kapan baperan, kapan ego itu bisa dipakai. Itu yang kedua, ngontrol diri. Yang ketiga, pahami orang lain. Seperti apa yang disampaikan oleh Coach Dewi tadi, kita harus bisa memahami bos. Kenapa sih bos bersikap seperti itu? Kita bisa mencari tahu ya. Tapi kita harus tahu dulu siapa diri kita. Jangan sampai bos seperti itu karena ulah kita. Dan yang terakhir, itu mempengaruhi bos. Ekspektasi orang-orang itu kan langsung jumping di nomor 4 ya. Ketika kita komunikasi, langsung pengen mempengaruhi bos. Padahal ada 3 poin yang harus di-clearkan di awal. Kita harus tahu dulu nih siapa diri kita, baru kita bisa ngontrol apa kekuatan, apa blind spot dari kita. Yang ketiga baru bisa memahami, yang terakhir baru mempengaruhi bos. Mungkin itu aja tambahannya. Thank you, Coach. Oke, keren banget nih. Terima kasih ya, Coach. Terima kasih. Semoga menjawab ya, Kak Betty. Izin ya aku panggil Kak Betty semua biar semangatnya seperti Coach Dewi Ojar nih, yang terus menggebu-gebu. Oke, next dari Kak Hesti Sari. Kalau memberi pembelajaran ke bos, bagaimana caranya? Kan dia bos. Biasanya bila kita kasih pembelajaran, malah dia menggunakan kekuasaannya untuk kembali memberi kepada kita punishment. Bisa melalui diabaikan atau hal lainnya. Maaf kalau kata yang ditulis pembelajaran. Lupa tadi apaan yang ditulis di slide. Silakan. Oke. Baik. Silakan Kak Sari. Tadi ada yang ditanya tuh di pembelajaran. Ini terkait dengan di slide. Ya. Terkait yang mana tuh? Bos, intinya apapun yang dilakukan atau yang dieksekusi sama bos di depan kita, hindari yang namanya kata benci. Karena ketika kita udah benci, efek domino itu bisa kemana-mana. Efek domino bisa ke performa kita, efek domino bisa ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita jadi nggak nyaman untuk bekerja, sehingga kompetensi atau performa kita jadinya nggak keluar. Apa yang kita punya itu tidak bisa ditunjukkan kepada berkontribusi kepada perusahaan. Jadi kalau yang tadi untuk memberikan efek jerah, kalau efek jerah sebaiknya memberikan feedback 4 mata dengan waktu dan cara yang santun. Waktunya baik, caranya santun. Disampaikan aja dengan santun ke bos bahwa bos itu sebaiknya menurut penilaian saya seperti ini. Mungkin ada pandangan dari bos. Karena kalau kita mendalami ilmu karakter, ada 2 tipikal manusia, ketika dia normal, karakternya seperti apa, ketika dia dalam pressure, ketika dalam tekanan, dia bisa berubah. Kita pun harus bisa memahami itu. Jadi setelah kita pahami bahwa secara umum kan ada 4 karakter ya. Pendekatannya ada beberapa macam. Kalau kita menggunakan pendekatan DSC, ada dominan, ada influence, ada stability, dan ada compliance. Kalau kita menggunakan the mind tools dari Hijrah,
Itu ada reasoning, ada spontaneous, ada spesifik, dan ada feeling. Jadi tergantung pendekatan mana nih untuk pemahaman karakter. Sangat penting bagi kita untuk mengenali siapa diri kita. Karena kuncinya ketika kita ingin memberikan pelajaran ya kepada bos, ternyata itu backfire ke kita. Sebaiknya itu lebih baik introspeksi ke diri sendiri. Karena kita tidak bisa mengubah orang lain, tapi kita bisa mengubah diri kita sendiri. Mungkin itu aja dari saya, Coach. Thank you. Iya, terima kasih Coach Hari ya. Jadi gimana cara kita mengedukasi bos ya? Pertama kita lihat ya bahwa bos juga manusia, dia juga punya kelebihan dan kekurangannya. Nah, ketika kita mau mengkritisi atau mengatakan kekurangannya, tadi Coach Hari bilang cari waktunya yang tepat, kemudian caranya santun, tapi kapan? Pelajarilah si bos itu. Dia senangnya apa? Ya, hobinya apa? Ya. Biasanya orang akan lebih gampang kalau bicara itu kalau sesuatu yang terkait dengan interestnya, ya. Ya, kalau dia senangnya olahraga, dia olahraganya apa? Ya. Kok dia senangnya lari, coba dia larinya di mana? Kadang-kadang misalnya kita sengaja tuh ngikutin. Dia lari di mana, terus seolah-olah tuh nggak sengaja ketemu. Tapi bukan di situasi kantor. Sama-sama lagi olahraga. Nah, di luar kantor dia menjadi dirinya sendiri. Dia bukan jadi bos. Nah, kita mulai ketemu gitu. Ngobrol gitu ya. Terus dia bilang, boleh nggak? Waduh, kalau kayak begini nih, Bapak nih enak banget ya. Seneng banget. Coba di kantor kayak begini, Pak. Misalnya gitu ya. Ya, kita ngobrol gitu ya. Kemudian kita masuk. Emang gimana saya di mana? Banyak loh yang takut sama Bapak. Gitu. Saya juga banyak yang begitu tuh. Teman-teman saya yang bilang, anak buah saya juga pada waktu santai-santai ngobrol, bukan banyak Bu yang takut sama Ibu. Yang benar. Emang saya makan orang apa? Saya bilang gitu ya. Dia nggak sadar gitu. Iya Bu, si ini nangis waktu itu. Masa nangis kenapa? Gitu kan? Emang kenapa? Gitu. Saya nggak tahu kan. Nah, habis dari situ, itu masukan. Ya, itu feedback. Satu lagi adalah ada bos saya yang perfeksionis banget. Dulu kan zamannya tuh kalau bikin konsep tuh surat ya. Surat itu masih hard copy gitu. Masukin, diperiksa, dicoret-coret, balikin lagi, saya benerin lagi, masukin lagi. Itu masih ngetik tuh, belum ada komputer. Balikin lagi, coret-coret lagi, balik lagi. Ya ampun, ini satu surat bisa 10 kali bolak-balik, coret-coret. Nah, dia waktu mencoret itu ternyata coretannya itu dulu koreksinya yang kedua apa ketiga gitu. Saya ingat, loh dulu dia ngomong gini, saya nulis begini, disalahin. Sekarang dia balik lagi ke situ ya. Jadi nggak konsisten. Akhirnya apa yang terjadi sore-sore itu, saya bingung, saya bawa aja semua itu berkas itu ke ruangannya. Saya tanya dulu sama sekretarisnya ya. Anginnya lagi angin ribut apa angin sepoi-sepoi nih? Sepoi-sepoi Mbak, artinya sepoi-sepoi itu dia lagi kalem gitu, nggak lagi hektik, nggak lagi ribut. Akhirnya bilang ya saya mau ke situ, saya mau konsultasi. Ini suratnya nggak kelar-kelar nih, yang mana yang harus saya perbaiki gitu kan? Iya, terus kan udah dibilang gitu, saya datang, saya bawa semua tuh. Apa itu? Gitu kok banyak banget gitu. Ya ini Pak, ini koreksiannya Bapak. Coba Bapak tuh ngabisin kertas banyak banget loh. Kan itu ditulis. Ini waktu itu Bapak bilang begini, saya jemret itu. Terus dia ketawa. Gitu kan. Oh gitu ya. Jadi saya pernah, nah itu feedback. Nanti kalau lain kali kamu kasih tahu saya ya bahwa itu gitu. Jadi kan tadinya saya nurut dong sama dia ya. Saya ikut gitu. Jadi cara itu yang bisa menemukan tuh kita sendiri ya. Jadi kreativitas kita. Kemudian bagaimana caranya, strategi ya, itu pakai strategi. Kadang kan melipir dulu gitu ya, lewat orang lain, lewat temennya, atau siapa yang dekat sama dia gitu ya. Jadi, tapi nyampe gitu ya. Jadi itu Mbak. Jadi ketika kita menghadapi bos itu, ya di dalam kita mengkoreksi itu, carilah cara yang buat dia nyaman ya. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu, put yourself in their shoes. Jangan di diri sendiri, tapi kenali si bos itu gimana caranya gitu. Kita empati sama dia gitu.
sehingga kita bisa mendekat. Oke? Kira-kira itu masukan dari saya. Kak, saya izin nambahin ngasih tips lagi. Keren. Oke. Boleh. Wah, kaya banget tuh tipsnya nih. Kalau mau dicatat. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Coach Dewi ya, bagaimana sih strategi kita biar nyambung nih dengan bos kita? Kita menggunakan sistem relate ya atau hot button dari bos. Ada 5K, 1 keluarga. Mungkin ada kecocokan, ada kesesuaian kita dengan bos. Yang kedua kerjaan. Iya. Kita mungkin bisa nanya kerjaan sebelumnya dia seperti apa. Oh mungkin pengalaman contoh, oh saya pernah di HC bagian training. Oh saya juga pernah di training. Kan bisa nyambung tuh, bisa membuka suasana ya, menjadi hangat, memberikan suasana lebih hangat. Yang ketiga kegemaran, yang seperti disampaikan oleh Coach Dewi tadi, bahwa ketika kegemarannya apa nih? Oh dia ternyata senang goes. Oh ternyata kita senang goes juga. Mungkin kita cerita tentang sepeda, atau cerita tentang klub sepeda, atau cerita tentang jersey. Yang keempat adalah kota asal. Mungkin asalnya seumpamanya dia dari Surabaya. Oh ternyata di Surabaya itu terkenal dengan bebek Sinjai. Mungkin ada hal-hal yang bisa kita bahas bersama terkait kota asal. Dan yang terakhir adalah kenalan. Mungkin dari kenalan ini, mungkin di lingkungannya, oh kenal dengan bapak ini, mungkin jadi bisa nyambung. Atau bahkan dia salah satu keluarga kita, keluarga jauh ya. Jadi dari 5K tadi, itu adalah tips untuk biar kita akrab dengan atasan. Seperti itu tambahannya, Coach. Thank you. Keren. Terima kasih Coach Hari, tips 5K-nya ini. Oke, next-nya ini ada dari Kak Basundoro. Cuma karena ini panjang, boleh nggak Kak Basundoro langsung open mic aja? Open mic aja. Supaya lebih jelas juga. Oh ya, baik. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. Dwi, Ojar, dan Mas Hari Kuswanto ya. Iya. Kebetulan saya coba ini ya, Mas Hari ini mungkin human resource dari Pertamina ya, Mas Hari ya. Mungkin kaitannya di sini saya ingin, kebetulan ini sangat bagus sekali ininya kesempatannya, kan kita dapat narasumber dari pakar profesional dari BUMN ya. Jadi mungkin ada perbedaan culture ya antara birokrasi ASN dengan BUMN. Nah, kebetulan di kesempatan ini saya ingin menanyakan nih kebetulan nih dengan terkait dinamika yang sekarang pula. Mungkin tadi kalau saya chat kepanjangan ya, mungkin secara ringkas saja nih. Kan tadi Bu Dewi kan sempat terkait menyinggung milenial dan baby boomers ya. Jadi sebenarnya hal-hal terkait dinamika perusahaan ataupun organisasi itu sudah sejak lama nih Mas Hari ini. Jadi seperti contohnya tadi mungkin saya singkat saja. Dulu di tahun 60-an itu ada kisah seorang CEO. CEO itu namanya Jack Welch ya. Jack Welch itu mungkin Mas Hari harusnya mungkin Mas Ari pernah ya ini. Nah, CEO ini kebetulan diangkat dari seorang staff, itu ditawarkan ke posisi direksi ke CEO. Tujuannya apa? Ternyata Jack Welch ini mungkin karirnya cukup baik, istilahnya kredibilitasnya juga cukup baik. Nah, kebetulan satu tadi yang saya sampaikan dengan pertanyaan ini adalah Jack Welch itu bukan hanya sekedar toxic ya, dia itu sampai dijuluki seorang neutron Jack. Neutron Jack itu karena dia tangan besi Mas ininya kan gitu kan. Bahkan dia berani mem-PHK 60% semua dari karyawan General Electric waktu itu ya. Karena kebetulan General Electric juga sedang dalam masa-masa yang paling sulit waktu itu untuk mempertahankan perusahaannya. Nah, setelah di PHK dia juga setiap tahun dia mereview kinerja direksi-direksi dan manajernya. Jadi tiga manajer terbawah akan istilahnya dipecat ya istilahnya ya kalau di PHK, tapi 3 manajer direksi terbaik akan mendapatkan reward, akan mendapatkan istilahnya penghargaan lah seperti itu. Nah, sejarah mengatakan General Electric ternyata berhasil keluar dari resesi ya, keluar dari keberangkutan karena waktu itu Jack Welch sempat membuat suatu program yaitu dulu General Electric sangat terkenal sekali dengan produknya itu hanya sekedar produk seperti TV, mesin istilahnya serikaan ya kalau itu ya. Tapi
Tapi dengan tangan dinginnya Jack Welch tersebut, General Electric bertransformasi menjadi perusahaan yang jauh lebih luas ininya. Seperti Mas Hari mungkin sekarang tahu ya bahwa GE itu tidak hanya walaupun namanya elektrik, tapi tidak hanya bicara elektrik saja. Dia sudah bicara soal turbin fan, bicara engine pesawat, dia sudah bicara sudah masuk ke sektor-sektor yang lainnya. Nah, dan itu sampai sekarang menjadi sejarah bahwa Jack Welch itu berhasil mengantarkan GE itu dari jurang kebangkrutan menuju ke ini. Termasuk tadi mungkin satu contohnya yang sekarang yang mungkin Mas Hari kalau pernah dengar Carlos Ghosn itu ya sekarang bermasalah itu ya, yang sempat dideportasi dari Jepang itu. Dia waktu ditunjuk sebagai CEO Nissan waktu itu, memang Nissan itu sudah habis lah istilahnya, sudah nggak ada asanya lagi waktu itu. Nah, di tangan dingin seorang Carlos Ghosn, dia mengaliansikan antara produk mobil Jepang dengan mobil Eropa, dengan Renault ya, mungkin Mas Hari ininya. Dan ternyata aliansi itu berhasil, karena di Eropa sendiri, nama Carlos Ghosn itu cukup terkenal gitu. Dia berhasil mengeluarkan Renault juga dari jurang resesi menjadi suatu produk suatu produk otomotif yang menguntungkan seperti itu. Tapi memang dengan cara-cara yang sangat ya mungkin ya cukup ekstrim juga seperti itu. Nah, mungkin singkatnya mungkin banyak sekali kasus-kasus seperti ini dalam konteksnya dengan perusahaan, dengan BUMN juga, seperti mungkin di Garuda ataupun tidak hanya di perusahaan tapi di birokrasi pun memperbaiki kinerja itu kan juga sebagai PR juga ya Mas Ari ya. Nah, itu bagaimana cara membedakan si bos ini, apakah dia toksik itu dalam konteks yang negatif atau memang dia punya passion, dia punya visi yang untuk benar-benar memperbaiki kinerja tadi seperti itu. Seperti itu kurang lebih Bu Dewi dan Hari. Betul. Oke. Hebat nih. Gimana Coach Dewi? Mau mulai atau? Oke. Ya Mas Basundoro. Memang itu yang terjadi ya di saat krisis seperti ini. Jadi bos itu ada yang punya vision ya, jauh ke depan, atau dia punya intuisi. Yang dia pikir ini kalau misalnya kayak kita kanker gitu ya, sakit kanker nih ada yang mesti dioperasi, ada yang mesti dibuang, ada yang mesti dipotong, atau nggak perlu cukup di hemoterapi aja gitu ya, tapi nggak perlu dipotong nih kankernya gitu. Nah, ada pimpinan-pimpinan itu seperti Jack Welch tadi ya yang di GE itu, dia punya pemikiran seperti itu. Nah, kuncinya adalah sebetulnya komunikasi. Ini yang terjadi pada saat ini dah dengan Garuda ya. Garuda Indonesia. Ya, dia mengumpulkan semua karyawannya sebagai pimpinan mengatakan bahwa bagaimana situasi perusahaannya ini tidak bisa dan menawarkan pensiun dini kepada karyawannya sampai dengan bulan Juni ya, jadi ada batas. Nah, kalau pensiun dini itu dapat kompensasi yang masih bisa dibiayai oleh perusahaan. Tapi perusahaan tidak akan sanggup untuk membiayai gaji atau operational cost dari sekian banyak pegawai. Jadi untuk win-win solution-nya dia menawarkan itu. Ya, tapi kalau Jack Welch kan dia tangan besi, dia pecat aja. Pokoknya nggak perform semua, ini yang udah nggak perlu potong-potong. Nah itu terjadi juga di kita ya. Jadi, nah kuncinya adalah pada komunikasi ya, komunikasi ya. Jadi karena ini menyangkut nasib orang banyak ya, kemudian juga pimpinan itu juga mungkin dihadapkan pada situasi kritis, now or never gitu ya. Jadi dia harus berani mengambil tuh. Jadi ini ada unsur keberanian, ada unsur keyakinan akan sesuatu yang dia lakukan itu akan lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya, walaupun pasti ada yang dikorbankan dan ada yang menjadi korban gitu ya. Jadi hal semacam ini dalam situasi seperti ini, setiap pegawai pun, setiap karyawan pun, bahkan di pemerintahan juga sekarang begitu ya. Kita kan sekarang berbasis kinerja ya. Kalau tidak perform ya nggak naik-naik pangkat gitu ya. Terus sekarang juga debirokratisasi, putus itu semua, nggak ada pejabat eselon 3, eselon 4 tuh nggak ada. Tiba-tiba semua jadi fungsional.
Dan itu kaget ya. Jadi itu kaget karena pasti ada drop ya dari penghasilan. Walaupun itu ada kompensasi dan lain-lain, tapi itu tidak akan sama. Orang biasa punya satu status sebagai kepala bagian, kepala subbagian gitu, tiba-tiba nggak ada sebagai fungsional. Tapi kalau orang itu bisa menerima bahwa ini ada satu become professional. Saya misalnya ya, saya waktu saya tuh berapa tahun ya, saya menjadi pejabat tuh jadi deputi aja 8 tahun. Jadi lebih dari jatah 5 tahun, saya udah kelebihan 3 tahun. Saya berhenti. Anak buah saya banyak. Segala macam saya ditolong. Ya. Kemudian jadi sendiri. Kembali kepada diri sendiri. Ya. Segala sesuatu kita lakukan sendiri. Nggak ada yang berani kasih saya kerjaan. Karena saya terlalu senior. Apa yang terjadi? Sakit. Sakit sekali. Ya. Padahal mereka itu sayang gitu loh. Nggak mau ngasih kerjaan tuh bukan apa-apa. Karena takut kualat deh Bu, gitu kan. Nah, itu kan satu kontroversi ya. Tapi itu terjadi. Nah, bagaimana kita memanage? Akhirnya adalah kembali kepada diri kita sendiri. Kita memanage diri sendiri, pahami bos itu, kenapa dia ambil keputusan itu, ya. Kemudian kita memutuskan. Oke, kita take it or leave it. Ya. Sebelum diberhentikan ya kita memberhentikan diri. Kita masuk dulu, kita ambil dulu resikonya. We change. Ya, satu kata yang selalu terjadi adalah change, ya. Berubah. Ya, jadi change itu sekarang kayak bukunya Renard Kasali ya. Itu terjadi dalam hidup saya berkali-kali gitu ya. Perubahan itu terjadi berkali-kali. Ya tidak enak. Perubahan itu tidak enak. Tetapi kita harus manage dan akhirnya kita bisa menguasai itu. Jadi kita bukan korban dari keadaan. Ya, tapi kita mengorbankan diri kita untuk larut di dalam keadaan. Itu yang beda. Ya. Jadi jangan menjadikan diri kita korban, ya. Tapi kita memutuskan. Kita memutuskan apa yang terbaik buat kita. Ya, itu saya kira Pak Basundoro. Silakan Coach Hari. Oke, thank you Coach. Ini pertanyaannya luar biasa ya. Saya ada izin sharing pengalaman. Kebetulan kalau di Pertamina sendiri saya kurang lebih 15 tahunan sudah mengabdi. Terkait dengan menjadi seorang leader ya. Ketika kita menjadi seorang leader, siap-siap untuk mengambil keputusan yang tidak populer. Dan keputusan yang kita ambil itu tidak 100% akan menjadi semua orang suka sama kita. Pasti akan ada kontroversi. Dan sesuai pertanyaan Pak Basundoro tadi, bagaimana untuk melihat nih, apakah keputusan yang diambil itu ada unsur kepentingan pribadi atau emang untuk perusahaan? Ketika kita bisa menggunakan helikopter view yang sama, insya Allah itu akan melihat hasil pun yang sama ya. Karena kadang-kala ketika kita di bawah, kita hanya melihat dari satu atau dua aspek. Sedangkan ketika udah berada di top manajemen, itu akan melihat dari berbagai sisi. Dengan beragam pertimbangan. Nah, itu yang perlu kita antisipasi. Jangan sampai ketika kita melihat, oh kayaknya ini ada kepentingan pribadi nih, ada sesuatu yang dari atasan atau pimpinan atau bos itu sendiri kayaknya tidak sesuai dengan kita. Ternyata bos itu punya pertimbangan lain yang kita tidak tahu. Nah, sebaiknya dilakukan komunikasi, dilakukan lebih ke transparansi ya. Apalagi ketika ini impact-nya itu ternyata besar bagi perusahaan. Nah, seperti yang terjadi di beberapa perusahaan yang sampai gulung tikar atau bahkan memangkas 50% karyawannya atau gajinya pun dipotong sampai 50-75%. Sebaiknya kuncinya yang disampaikan oleh Coach Dewi tadi, komunikasi. Silakan dikomunikasikan, silakan transparan. Apa sih yang terjadi dengan perusahaan ini? Kira-kira mau dibawa kemana perusahaan ini? Sehingga dapat win-win nih, dapat solusi. Sehingga asumsi-asumsi yang bertebaran, apalagi sekarang hoax itu lumayan banyak ya, sehingga kita bingung nih, mana yang harus kita percaya. Ya, benar. Jadi keyword-nya atau kuncinya itu di komunikasi. Komunikasikan kepada atasan, karena untuk kepentingan pribadi dengan kepentingan perusahaan ini kan tipis ya. Mana yang sifatnya kepentingan pribadi, mana yang sifatnya kepentingan perusahaan. Ketika kita mengkomunikasikan, kita bisa melihat, oh ternyata ini malah dia yang diuntungkan, bukan kepada perusahaan. Seperti itu Pak Basundoro. Semoga terjawab ya. Iya.
Oke, terima kasih Coach Dewi dan Coach Hari. Ini semakin malam ya, izin maksimal sampai 20 menit ke depan ya. Ini satu pertanyaan lagi dari Kak Vivi Sutina. Bagaimana menyikapi bos yang suka memerintah untuk menguntungkan dirinya sendiri? Silakan Coach Hari atau Coach Dewi. Izin siapa? Iya, monggo silakan. Ya, jadi kalau izin apa ya, ketika dia pengen menguntungkan diri sendiri, kebetulan saya pernah ngalamin beberapa kali. Jadi ngelihat kok jadi apapun itu pengen dia yang muncul, pengen dia yang tampil. Terus segala sesuatu ide, segala sesuatu pekerjaan itu pengen dia yang diakui. Di satu sisi ketika ada kebijakan, selalu melihat posisinya dia. Selalu melihat kira-kira menguntungkan buat saya atau tidak nih. Nah, ketika ada seperti itu, kita harus speak by data. Kita harus speak by aturan main yang ada. Ketika aturan mainnya seperti yang sudah ditetapkan sebelumnya ya, idealnya itu yang kita pegang. Ketika ada perubahan aturan, itu yang harus kita luruskan dulu. Aturannya kalau bisa yang general, jangan yang berat sebelah ya, apalagi ada kepentingan kepada yang bersangkutan. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya yang menghadapi bos yang mementingkan kepada diri sendiri, tetap kuncinya jangan pernah melawan bos ya. Jadi apapun itu kita tetap santun, kita tetap hormat kepada bos, kita tetap rangkul kepada bos. Kalau ternyata ada yang tidak sesuai, ayo kita diskusikan. Kuncinya di komunikasi. Mungkin itu aja Coach. Monggo Coach Dewi. Iya, ya. Jadi ada ya bos yang begitu ya. Jadi dia cenderung mementingkan diri sendiri. Jadi itu ada vested ya. Jadi ini yang sebetulnya harus dihindari ya, karena itu tidak baik. Karena seorang pimpinan itu harus lebih mementingkan yang besar ya tadi. Nah, sebagai bawahan kita wajib mengingatkan ya, mengingatkan apa ini betul pertimbangan, apakah ini yang bijak, kenapa memilih seperti ini, apakah tidak dilihat risikonya, kira-kira ada nggak yang risiko seandainya itu diketahui atau apa. Jadi kita bertanya, tapi pertanyaan kita itu memancing dia berpikir bahwa dia itu lebih mementingkan dirinya sendiri. Jadi secara tidak langsung ya, kita memancing gitu. Bagaimana kalau ini? Contoh misalnya ada kasus lain yang mirip gitu ya. Kalau ini terjadi di sini bagaimana gitu ya. Apakah itu sudah masuk dalam pertimbangannya gitu. Keputusan biar dia yang ambil ya. Tapi sebagai anak buah kita wajib mengingatkan gitu. Jadi atasan juga biasanya senang ya kalau anak buah itu saya selalu melihat gitu ya. Anak buah yang baik itu yang care kalau dia justru mau mengingatkan kita supaya kita jangan dalam bahaya. Saya dulu orang yang sangat itu ada dua nih. Saya punya dulu kepala bagian kepala pusat itu. Dia selalu jadi rem saya, dari rem saya. Saya gaspol, pokoknya just do it, ya kerjain dulu. Gimana nanti? Nah, ini kapus saya, jangan begitu Bu. Nanti gimana kalau ini? Nanti gimana? Pokoknya kerjain dulu aja. Pokoknya nanti gimana nanti. Jadi dua kata itu selalu bertentangan. Gimana nanti dengan nanti gimana? Gitu. Tapi ketika ada yang mengingatkan. Nanti bagaimana kalau ini. Aturannya seperti Coach Hari tadi bilang. Aturannya begini Bu. Nanti kalau melanggar ini kita salah gini. Waktu ada di situ nggak terima gitu ya. Saya nggak terima. Pokoknya saya kekeh maunya itu jalan gitu ya. Gimana nanti? Tapi nanti bagaimana kalau ini? Di saat saya sendiri, saya pertimbangkan itu sarannya. Saya baca itu aturannya gitu. Jadi itu artinya sebagai pimpinan juga perlu diingatkan gitu. Kita jangan bikin pimpinan, jangan kita ngejeblosin gitu ya. Kalau pimpinan kita nggak baik itu, kita lurusin, kita ajak ke jalan yang benar gitu. Jangan sampai dia kejeblos gitu ya. Jangan sampai dia salah langkah gitu ya. Jangan malah kita diemin aja, biarin aja, biar rasain gitu ya. Itu nggak baik gitu ya. Jadi mengingatkan ya, kita ingatkan. Ya itu based on data, let's the data talk gitu ya. Jadi selalu kita berbasis data, bukan berbasis rumors, kata orang begini kan itu nggak akan diterima tuh biasanya tuh. Kalau katanya itu ya. Jadi kita lakukan secara profesional ya, tapi
yaitu pimpinan itu juga manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan dia mungkin salah. Tapi kita jangan membiarkan dia salah, gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Mudah-mudahan membantu. Oke, terima kasih Coach Dewi, Coach Hari. Semoga Ya. menjawab pertanyaan dari Kak Vivi. Dan seperti yang tadi sudah dijanjikan sama Coach Hari, akan ada 3 pemenang dari buku ini dan akan mendapatkan bukunya Coach Hari. Silakan Coach Hari untuk diumumkan 3 pemenang. Sebelum itu saya dapat menginformasikan bahwa minggu depan kita akan membahas terkait dengan how to understand yourself. Bagaimana kita bisa mengenal diri saya, bisa memahami, bisa mengerti siapa sih diri kita sebenarnya. Kebetulan yang akan menyampaikan nanti bareng dengan Coach Suci. Coach Suci monitor. Beliau ini sudah melanglang buana di dunia perbankan. Udah. Coach Suci monitor, ada? Ada. Coach Suci. Nanti kita akan banyak diskusi dengan Coach Suci bagaimana kita bisa memahami diri kita ya, karena apapun itu ini adalah sangat mendasar banget. Kita harus tahu siapa diri kita sebelum kita melakukan apapun itu. Dan untuk 3 orang yang beruntung ini kepada Pak Basundoro, kepada Mbak Hesti dan Mbak Betty ya. Nanti minta tolong di Japri ke Kak Sayaka alamatnya. Nanti kita akan kirimkan buku Bos Ismi, Kendali Ada di Hati Anda. Itu aja dari saya, monggo. Terima kasih Mas Hari, Bu Dewi. Sama-sama. Silakan DM ke aku ya alamatnya untuk pengiriman bukunya. Oke, karena waktu juga yang harus memisahkan kita, mungkin closing statement dari Coach Hari dan Coach Dewi sebagai penutup dan oleh-oleh yang membuat kita tidur nyenyak nih nantinya. Coach Dewi dan Coach Hari. Baik, how to manage a toxic boss, the boss is you. Ya, jadi how to manage yourself ya. Jadi kalau kita lihat toxic boss itu kan kita melihat orang di luar kita ya. Jadi kalau dia ada begitu ya terberi seperti itu, maka yang bisa kita manage adalah diri kita sendiri. Dan kalau kita melihat atasan kita toksik, kita bantu dia untuk menjadi orang lebih baik. Karena kalau kita membantu orang, maka kita juga akan dibantu. Ya, jadi teruslah berbuat baik, ya, karena kembali respons yang baik juga akan kita terima. Ya, jadi walaupun sebagai pimpinan juga seringkali kita mengambil keputusan tidak populer, tetapi kalau itu untuk kepentingan banyak orang, insya Allah itu akan mendapat berkah dari Allah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Thank you Coach Dewi. Kalau dari saya terkait dengan respon tadi ya, respon kita akan menentukan respon bos kita selanjutnya. Upayakan apapun itu kita harus memberikan respon positif. Ketika ada kondisi negatif di lingkungan kita harus mengubahnya menjadi positif. Kalau ilmu di ESQ di 3.0 coach itu N2P, negatif itu positif. Ketika kita bisa mempositifkan apapun, insya Allah efek dominonya ke diri kita sendiri, bukan ke orang lain. Ya, betul. Dan yang terakhir, jangan pernah bermimpi, jangan pernah bercita-cita menjadi orang sukses. Tapi bermimpi atau bercita-citalah menjadi orang yang bernilai. Karena orang sukses belum tentu bernilai, tapi kalau orang bernilai, insya Allah udah pasti sukses. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Dewi, Coach Hari, dan terima kasih. Terima kasih sama-sama. Terima kasih untuk seluruh sahabat Hafasa yang sudah memilih berada di Jendela Ilmu volume kedua malam ini. Dan saya selaku moderator malam ini dan mewakili seluruh tim Hafasa dan juga narasumber pada malam hari ini, mohon pamit undur diri, mohon maaf lahir dan batin, jika ada kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan jika ada kesalahan itu datangnya dari kami. Dan sampai bertemu di Jendela Ilmu volume ketiga minggu depan. Oh ya, kita belum foto. Oh, dibuka.